Bagaimana jika kemampuan paling penting yang dimiliki oleh otak manusia bukanlah mengingat, melainkan adalah melupakan? Bayangkan, ketika besok pagi kamu terbangun, lalu kamu masih mengingat jelas bagaimana aroma kopi yang kamu minum tanggal 17 Februari 2013. Kamu pun juga masih bisa mendengar kata demi kata dari pertengkaran kecil dengan ibumu ketika kamu masih berusia 9 tahun. Dan kamu pun masih merasakan rasa malu saat guru memanggilmu ke depan kelas 15 tahun yang lalu. Bukan sekedar mengingat, tetapi mengingatnya sejelas ketika semuanya baru saja terjadi. Setiap detik, setiap wajah, setiap rasa sakit, setiap penyesalan, tidak ada satupun yang memudar, tidak ada satupun yang hilang. Sekarang bayangkan, kamu juga mengingat seluruh penghinaan yang pernah diberikan oleh pasanganmu, semua kebohongan temanmu, semua kesalahan kecil anakmu, semua rasa kehilangan dan semua kegagalan. Semuanya. Lalu saya ingin bertanya, apakah itu benar-benar sebuah anugerah atau justru itu adalah hukuman yang paling kejam yang bisa dialami oleh manusia? Did you forget to take out the trash or move the laundry from the washer to the dryer? What is going on here? Is your memory failing? It's not. It's doing exactly what it's supposed to do. Sebagian besar dari kita menghabiskan hidup dengan berusaha mengingat. Kita membeli hard disk yang berukuran besar, mengabadikan setiap momen lewat foto, mencatat semuanya di kalender, membuat jurnal, menyimpan arsip. Bahkan hari ini, kita mulai mempercayakan ingatan kita kepada kecerdasan buatan, seolah-olah lupa adalah musuh yang harus dikalahkan. Padahal, bagaimana jika selama ini kita salah? Bagaimana jika kemampuan paling penting yang dimiliki oleh otak manusia bukanlah mengingat, melainkan adalah melupakan? Terdengar aneh. Justru inilah yang ditemukan oleh banyak ilmuwan. Otak ternyata tidak dirancang untuk menyimpan semua informasi. Sebaliknya, otak secara aktif menghapus sebagian besar pengalaman kita, bukan karena rusak dan bukan pula karena kapasitasnya habis. Hal itu terjadi karena itulah cara otak bertahan hidup. Dan yang lebih mengejutkan lagi, ada orang-orang di dunia yang hampir tidak bisa melupakan hidup mereka sendiri. Mereka dapat mengatakan apa yang mereka lakukan pada tanggal yang acak puluhan tahun yang lalu. Hari apa, cuacanya seperti apa, makan siang apa, dengan siapa mereka berbicara, semua masih tersimpan secara sempurna. 5th of November 2008, what happens? Was a Wednesday, and I just heard on the news that Barack Obama had become the US president. Kedengaran seperti kekuatan super, namun hampir semua dari mereka mengatakan satu hal yang sama. Mereka berharap untuk bisa melupakan. Yeah, that I'm still struggling to comprehend. Just realizing it's not normal, let alone realizing that it's extremely rare. Jadi, apa yang sebenarnya akan terjadi jika seluruh umat manusia kehilangan kemampuan untuk melupakan? Akankah peradaban menjadi lebih cerdas atau justru runtuh oleh beratnya ingatan mereka sendiri? Hari ini kita akan menjalankan sebuah civilization simulator, sebuah eksperimen pikiran yang menggabungkan neuroscience, psikologi, filsafat, evolusi hingga sejarah manusia. Dan mungkin di akhir video ini kamu akan melihat bagaimana lupa bukan lagi sebagai kelemahan, melainkan alasan mengapa manusia masih bisa menjadi manusia seutuhnya. Let's get deeper and discover truth. Bayangkan kamu memiliki sebuah komputer yang tidak pernah menghapus satu file pun. Setiap foto tetap tersimpan, setiap video tetap ada, setiap cache di browser, setiap screenshot, setiap file sementara, dan bahkan file yang sebenarnya tidak akan pernah kamu buka lagi. Pada awalnya, komputer itu terlihat luar biasa. Tidak ada data yang hilang, tidak ada kenangan yang lenyap. Tetapi semakin lama, komputer itu mulai melambat, semakin berat, semakin sulit menemukan file yang benar-benar penting. Bukan karena memorinya rusak, justru karena memorinya terlalu penuh. Sekarang gantilah komputer itu dengan otak manusia. Bukankah kita sering berharap memiliki ingatan yang sempurna? Kita kesal ketika lupa dengan nama seseorang, melupakan di mana meletakkan kunci, melupakan ulang tahun teman, melupakan password, melupakan materi ujian, dan lain-lain.
Namun, bagaimana jika semua itu sebenarnya adalah harga yang harus dibayar agar otak tetap bisa bekerja? Memory is far from perfect. Our brains are not designed to remember people's names, to do something later, or to catalog everything we encounter. Selama bertahun-tahun ilmuwan mengira memori bekerja seperti perpustakaan. Pengalaman masuk, disimpan, lalu diambil kembali ketika dibutuhkan. Tetapi penelitian neuroscience modern menunjukkan sesuatu yang lebih menarik. Otak ternyata bukan sebuah gudang penyimpanan. Ia lebih mirip seorang editor film. Setiap hari, otak memilih adegan mana yang harus dipertahankan, mana yang harus dipotong, mana yang harus disingkat, dan mana yang harus diubah. Bahkan, mana yang harus dihapus sepenuhnya. Dengan kata lain, lupa bukanlah bug. Lupa adalah sebuah fitur. Neuroscientist sekaligus penulis terkenal, Daniel Scatcher, dalam bukunya The Seven Sins of Memory, menulis sebuah gagasan yang cukup mengejutkan, yang mengatakan bahwa sebagian besar kesalahan memori bukanlah karena cacat evolusi, melainkan konsekuensi dari sistem memori yang sebenarnya sangat efisien. Scatcher berargumen bahwa otak tidak berevolusi untuk mencatat masa lalu secara sempurna. Otak berevolusi untuk membantu kita mengambil keputusan di masa depan, yang artinya yang paling penting bukanlah seberapa akurat kita mengingat, akan tetapi apakah ingatan itu masih berguna. Karena bagi evolusi, kenangan yang tidak lagi memiliki nilai bertahan hidup adalah beban. Flexible memory system to allow us to imagine novel future events. Di dalam otak terdapat sekitar 86 miliar neuron, masing-masing saling terhubung melalui jutaan hingga miliaran sambungan kecil yang disebut sinapsis. Setiap kali kita belajar sesuatu, sambungan itu berubah. Sebagian diperkuat, sebagian dilemahkan, dan sebagian lagi dihapus. Proses ini dikenal sebagai synaptic pruning. Secara harfiah berarti memangkas. Bayangkan seorang tukang kebun, jika semua ranting dibiarkan tumbuh tanpa pernah dipotong, lama-kelamaan pohon justru menjadi lemah, cahaya matahari sulit masuk, cabang-cabang saling berebut nutrisi, pertumbuhan menjadi kacau. Karena itulah, tukang kebun memotong ranting yang sudah tidak lagi diperlukan, bukan karena pohonnya rusak, tetapi agar pohon itu bisa tumbuh dengan lebih sehat dan efektif. Otak pun melakukan hal yang sama setiap hari, setiap malam. Bahkan ketika kita tidur, ia sedang memutuskan koneksi mana yang pantas dipertahankan dan mana yang harus dilepaskan. Ironisnya, kemampuan belajar manusia justru bergantung pada kemampuannya untuk membuang informasi yang tidak lagi penting. Pada tahun 1885, seorang psikolog Jerman bernama Hermann Ebbinghaus melakukan eksperimen yang hingga hari ini masih diajarkan hampir di semua buku psikologi. Ia menghabiskan waktu bertahun-tahun menguji memorinya sendiri, bukan menggunakan puisi, bukan pula dengan menggunakan cerita, melainkan ribuan suku kata yang tanpa memiliki makna, seperti tulisan BOK, ZAT, MEP. Tujuannya sederhana, menghilangkan pengaruh emosi dan pengalaman. Yang ingin ia ukur hanyalah bagaimana memori menghilang. Hasilnya mengejutkan, ia menemukan bahwa sebagian besar informasi mulai memudar hanya dalam hitungan jam. Dan penurunan terbesar terjadi pada saat kita telah mempelajarinya. Fenomena ini kemudian dikenal sebagai the forgetting curve atau kurva lupa. Teman ini terdengar menyedihkan, tetapi sebenarnya ia mengungkapkan sesuatu yang jauh lebih penting. Otak kita memang tidak dirancang untuk menyimpan semua informasi secara permanen. Ia menguji setiap informasi terlebih dahulu, apakah informasi ini penting, apakah bisa digunakan lagi, apakah layak menghabiskan energi. Jika jawabannya tidak, maka otak akan melepaskannya. Selama ini, kita sering berpikir mengingat membutuhkan usaha. Tetapi ternyata melupakan juga membutuhkan usaha. Beberapa penelitian neuroscience menunjukkan bahwa otak memiliki mekanisme aktif untuk melemahkan koneksi memori tertentu melalui perubahan biologis pada sinapsis. Ini bukan sekedar ingatan yang memudar sendiri, tetapi bagian dari sistem yang membantu otak untuk adaptif. Mengapa? Karena otak adalah organ yang sangat mahal. Beratnya hanya sekitar 2% dari total berat tubuh manusia. Namun ia mengkonsumsi sekitar 20% energi tubuh setiap hari. Bayangkan jika otak harus mempertahankan setiap detail yang pernah kamu alami, setiap nomor plat kendaraan, setiap wajah yang pernah lewat di jalan, setiap percakapan yang tidak penting, setiap iklan yang pernah muncul di layar ponselmu. Energi yang dibutuhkan akan sangat besar.
evolusi selalu memilih efisiensi, dan dari sudut pandang evolusi, melupakan jauh lebih murah daripada mengingat semuanya. Our brains are not designed to remember people's names, to do something later, or to catalog everything we encounter. These imperfections are simply the factory settings. Jadi, setiap kamu lupa di mana meletakkan kunci atau lupa nama seseorang yang baru dikenal 5 menit yang lalu, mungkin itu memang menyebalkan, tetapi itu bukan berarti otakmu gagal bekerja. Justru sebaliknya, kemungkinan besar otakmu sedang melakukan pekerjaan yang telah disempurnakan selama jutaan tahun evolusi. Namun, di dunia ini ada segelintir orang yang sistem itu hampir tidak bekerja sama sekali. Mereka tidak mengalami proses melupakan seperti kita, dan kehidupan mereka ternyata jauh dari kata sempurna. Sampai detik ini, kamu mulai berpikir, kalau begitu bagaimana jika ada seseorang yang tidak mengalami proses melupakan? Bukankah itu berarti mereka memiliki otak yang sempurna? Mereka tidak akan lupa nama, tidak akan lupa wajah, tidak akan lupa pelajaran, dan tidak akan lupa pengalaman hidup. Kedengarannya seperti kekuatan super, dan ternyata orang seperti itu benar-benar ada. Bukan di film, bukan di novel, tetapi di dunia nyata. Namun, semakin para ilmuwan mempelajari mereka, semakin jelas satu hal, kemampuan mengingat segalanya ternyata tidak membuat hidup semakin lebih mudah. Pada tahun 2000, seorang perempuan bernama Jill Price menghubungi seorang ahli saraf di University of California, Irvine. Isi suratnya sederhana, tetapi terdengar hampir mustahil. Ia mengatakan bahwa dirinya dapat mengingat hampir setiap hari dalam hidupnya. Jika seseorang menyebut sebuah tanggal, misalnya saja 14 Mei 1995, Jill dapat langsung mengatakan hari apa saat itu, apa yang ia lakukan, siapa yang ia temui, dan apa yang sedang terjadi di dunia pada saat itu. Dan semua itu muncul bukan karena ia menghafalnya, melainkan karena ingatan tersebut datang dengan sendirinya, seolah-olah hidupnya terus diputar ulang tanpa adanya tombol pause. The 28th of February, 97. That was a Friday, and I was leaving that day to go up to San Francisco, but we sort of got sidetracked by a bank robbery in North Hollywood. Awalnya, para peneliti mengira Jill hanya memiliki daya ingat yang luar biasa, tetapi setelah bertahun-tahun diuji, hasilnya justru melahirkan sebuah istilah baru dalam dunia neuroscience, yaitu dikenal sebagai Highly Superior Autobiographical Memory atau HSAM. Orang dengan HSAM bukan berarti mampu menghafal semua buku yang pernah mereka baca. Mereka juga belum tentu jago menghafal nomor telepon. Yang luar biasa adalah memori autobiografis mereka. Mereka mengingat kehidupan mereka sendiri dengan tingkat detail yang hampir mustahil dibayangkan. Bayangkan seseorang bertanya, apa yang kamu lakukan pada tanggal 3 Oktober 20 tahun yang lalu? Sebagian besar kita mungkin bahkan tidak ingat sedang tinggal di mana, tetapi seseorang dengan HSAM bisa menjawab. Hari itu adalah hari Selasa, aku berangkat sekolah memakai jaket biru, dan sejak pagi terjadi hujan. Saat pulang, aku makan mie bersama ayah sambil menonton berita. Dan yang lebih mengejutkan, jawaban-jawaban seperti ini berkali-kali berhasil diverifikasi menggunakan kalender, foto, buku harian, hingga arsip berita. Ini bukan tebakan, ini benar-benar sebuah ingatan. Salah satu tokoh yang paling banyak meneliti tentang fenomena ini adalah ahli neurobiology James McGaugh. Selama puluhan tahun ia mempelajari bagaimana emosi mempengaruhi pembentukan memori. Namun ketika bertemu dengan Jill Price, ia menyadari bahwa dirinya sedang melihat sesuatu yang belum pernah didokumentasikan sebelumnya. McGaugh dan timnya kemudian meneliti individu-individu lain yang memiliki kemampuan serupa. Hasilnya mengejutkan, jumlah mereka sangat sedikit. Di seluruh dunia hanya sebagian kecil orang yang memiliki kriteria HSAM. Tetapi justru karena kelangkaannya, para ilmuwan memperoleh kesempatan langka untuk memahami pertanyaan besar. Apa yang sebenarnya terjadi jika otak hampir tidak pernah melepaskan pengalaman hidupnya? Jawabannya ternyata tidak seindah yang dibayangkan. Bayangkan kamu pernah dipermalukan di depan kelas saat berusia 13 tahun. Hari ini mungkin kamu masih mengingat peristiwanya, tetapi rasa malunya sudah memudar. Waktulah yang mengikis intensitas emosinya. Sekarang bayangkan, rasa malu itu muncul kembali.
dengan kekuatan yang hampir sama seperti di hari pertama. Itulah yang sering dialami sebagian orang dengan HSAM. Bagi mereka, kenangan buruk tidak benar-benar pergi. Mereka hanya menunggu untuk muncul kembali. Jill Price pernah mengatakan bahwa mengingat hidupnya sendiri terasa seperti split screen. Di satu sisi ia hidup di masa kini, dan di sisi lain masa lalu terus berjalan bersamanya. Setiap tanggal, setiap peristiwa, setiap emosi terus muncul tanpa diminta. She says she was 12 when she realized she'd begun to live two lives at once, the present and the past. Disinilah kita mulai memahami sesuatu yang lebih besar. Selama ini kita berpikir ingatan yang kuat pasti membuat seseorang lebih bahagia. Padahal yang menentukan kualitas hidup bukan hanya seberapa banyak kita mengingat, akan tetapi seberapa mampu kita melepaskan. Dalam dunia psikologi, kita mengenal sebuah kondisi bernama Post-Traumatic Stress Disorder atau PTSD. Trauma can also have an impact on physical and mental health, and these are really common experiences for many people. And they're due in part to 4 ways that your brain changes after experiencing trauma. Orang dengan PTSD sering mengalami kilas balik terhadap pengalaman traumatis. Bukan sekedar mengingat, tetapi seperti mengalaminya kembali. Jantung berdebar, tubuh tegang, emosi kembali meledak. HSAM tentu bukanlah PTSD. Keduanya adalah kondisi yang berbeda. Namun keduanya mengajarkan pelajaran yang sama, bahwa otak manusia tidak hanya membutuhkan kemampuan menyimpan kenangan, tetapi ia juga membutuhkan kemampuan untuk meredupkan intensitasnya. Karena tanpa itu, masa lalu bisa terus mengambil alih masa kini. Mungkin sekarang kita mengerti mengapa evolusi tidak pernah memberi manusia ingatan yang sempurna. Karena mengingat segalanya berarti membawa seluruh beban hidup kemanapun kita pergi. Tetapi sekarang, bayangkan sesuatu yang jauh lebih besar, bukan hanya satu orang, bukan hanya puluhan orang, melainkan seluruh umat manusia. Bagaimana jika besok pagi tidak ada satupun manusia di bumi yang bisa melupakan apapun? Akankah dunia ini menjadi lebih baik atau justru mustahil untuk dipertahankan?